Halo semua, aku Edlin dari kelompok 3. Dan saya Fisha dari kelompok 3. Dan hari ini kita akan ke Museum Juang. Yuk kita masuk. Ini adalah Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Sekitar tahun 1930-an, kawasan Menteng hanyalah sebuah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon spruce yang memiliki nama latin Euphorbiaceae dan dikenal dengan sebutan pohon Menteng. Seiring dengan perkembangan Batavia, yaitu sekarang Jakarta, dan meningkatnya ekspor hasil pertanian ke mancanegara, seorang warga negara Belanda, yaitu bernama Elsie Schomper, membangun sebuah hotel bernama Hotel Schomper di tempat yang sekarang dikenal sebagai Jalan Menteng 31. Hotel ini untuk menampung para pedagang asing, pejabat tinggi Belanda, dan orang-orang kaya yang bermalam di Batavia. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Schomper dikuasai oleh Senebu, sebuah organisasi propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, gedung ini diserahkan kepada para pemuda Indonesia yang berkompromi termasuk Adam Malik, Sukarni, Gerald Saleh, dan Ayam Hanifi. Setelah berusaha keras, mereka membangun gedung di Jalan Menteng 31 sebagai asrama Angkatan Baru Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 bergabung dengan Komite Aksi Revolusioner Panjava dan berhasil mengambil alih kembali kendali gedung tersebut dari Jawa Honokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Program pertama komite ini adalah segera membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan mengorganisir kembali Pembela Tanah Air atau PETA, serta yang menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Setelah tentara pendudukan Jepang yang kalah membubarkan PETA, Komite Van Aksi mengubah total programnya dengan mengelompokkan anggota organisasi pemuda bersenjata yang dipelopori oleh Angkatan Pemuda Indonesia menjadi Laskar Rakyat Jakarta Raja atau Pasukan Jakarta Raya. Pembentukan pasukan berlangsung di belakang gedung Menteng nomor 31. Pada tanggal 11 November 1945, Perdana Menteri Syahrir mendeklarasikan Jakarta sebagai kota diplomatik. Pemuda Menteng 31 dan pasukan Jakarta meninggalkan gedung di Jalan Menteng 31 dan pindah ke markas Leoniland di Jatinegara dan kemudian ke Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Nah, ini ada beberapa tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan. Ada Gerald Saleh, Sukarni, A.M. Hanafi, dan Adam Malik. Di sini ada lukisan tentang perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Jadi, dengan kemarahan, beberapa orang Surabaya naik ke atas gedung hotel dan merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Ada beberapa skenario yang kalian bisa lihat. Di sini ada rapat Rengas Dengklok. Di sini kita bisa lihat perumusan teks proklamasi, dan di sini ada apel pemuda Menteng 31. Nah, kalau kita ke sini, kita bisa lihat Bung Karno sedang berpidato tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada. Di sini kita bisa lihat pembentukan API atau Angkatan Pemuda Indonesia, dan di sini kita juga bisa lihat para wanita turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kelengkapan militer yang kita bisa lihat. Di sini ada helm militer, dan di sini ada tanda pangkat dan kartu anggota, dan di sini ada belati yang digunakan PK Mangun berjuang di daerah Bandung. Nah, kalau kita ke ruangan ini, kita bisa lihat ada tempat minum M1910 Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan di sini ada beberapa pedang dan pisau yang digunakan. Nah, di sini ada tandu Jenderal Sudirman. Saat itu, Jenderal Sudirman kesehatannya tidak terlalu bagus dan harus dibawa oleh tandu ini. Nah, di sini ada beberapa kelengkapan lagi. Ini ada mesin jahit yang selalu dibawa untuk membenarkan baju. Dan di sini ada palang merah Laskar Putri Indonesia dan banyak korban yang berjatuhan, jadi mereka selalu harus bawa itu. Di sini ada gramophone atau alat pemutar piringan hitam buatan Inggris. Di sini ada beberapa perlengkapan makan militer. Dan kalau kita ke ruangan ini, kita bisa lihat ada ikat pinggang Laskar Putri Solo, baju Laskar Putri Solo palang merah, dan kain pejuang Laskar Putri. Kalau kita kesini ada beberapa bendera dan ada jas yang dipakai Ibu Asiah Hussein Laskar Putri Tasikmalaya. Kan di sini ada perlengkapan makanan militer yang digunakan oleh anggota Laskar Putri pada saat bertugas. Di sini juga ada peti besi yang memiliki Tentara Republik Indonesia, difungsikan sebagai tempat penyimpanan senjata, pistol, dan lain-lain. Beberapa kisah hotel dari Menteng 31. Ini pertama adalah Hotel Schomper yang pemiliknya adalah Elsie Schomper. Dan di sini adalah Hotel Victoria di Menteng 31. Dan ini adalah beberapa perkembangan fasilitas akomodasi. Pertama ada hotel profesional yang muncul sejak 1900-an, dan ada rumah makan yang dimiliki beberapa hotel. Dan di sini ada hotel keluarga yang muncul pada 1850 sampai 1900-an. Dan di sini ada Herbert dan Logman. Yang ini adalah akomodasi pada masa VOC sebagai awal perkembangan hotel. Dan ini adalah pasanggerahan yang berfungsi sebagai tempat bermalam. Ada beberapa gambaran dari gencatan senjata pasca persetujuan Renville dan perang gerilya. Dan terakhir ada Jogja diserang pasukan payung Belanda. Ketika agresi militer Belanda dimulai, Jenderal Sudirman mengumumkan perintah kilat nomor 1 yang berbunyi, sekarang saatnya perang rakyat dan pertahanan total melawan Belanda. Belanda dipaksa untuk berkonsentrasi dalam kota, tapi TNI dan rakyat mengepung kota. Strategi perang gerilya ini dilakukan karena Indonesia terpaksa kekurangan fasilitas militer tapi banyak rakyat. Di sisi lain, Belanda memiliki fasilitas militer yang memadai namun kekurangan personel. Jadi tidak ada situasi untuk maju dalam pertempuran terbuka. Untuk mengakhiri konflik ini, Republik Indonesia juga menerapkan strategi diplomasi yang didukung oleh kekuatan internasional, yaitu Persatuan Nasional.
Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memerintahkan pemerintah Belanda untuk menghentikan agresinya terhadap Indonesia. Setelah perjanjian Renville, gencatan senjata ditetapkan antara Indonesia dan Parit di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian Pulau Sumatera. Subjek gencatan senjata di titik demarkasi adalah para komandan lapangan pasukan Indonesia dan Belanda. Setiap pelaksanaan gencatan senjata di daerah konflik diintervensi oleh personil dari Komisi Kantor Baik yang bertugas untuk memantau situasi perdamaian. Dan inilah beberapa gambar dari pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Dan di sini ada peristiwa Bandung Lautan Api. Dari sini ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Dan terakhir ada agresi militer Belanda pertama. Setelah gencatan senjata antara tentara Indonesia dan Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Namun tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara masyarakat dengan tentara Inggris yang berpuncak pada terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Kematian Malabi menimbulkan ultimatum Inggris kepada pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanan, meletakkan senjata dan menyerah dengan tangan sesuai batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut ditolak karena dianggap menghina para pejuang dan rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 pagi, Inggris membombardir Surabaya dengan mendiam dari laut dan darat. Pasukan perlawanan dan milisi Indonesia kemudian berkobar hingga 3 minggu di seluruh kota dengan dukungan aktif dari penduduk sebelum seluruh kota akhirnya jatuh. Setidaknya 6.000 hingga 16.000 pejuang dari pihak Indonesia gugur dan 200.000 warga sipil mengungsi. Korban pasukan Inggris dan India kurang lebih 600 sampai dengan 2.000 tentara. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Sehari sebelumnya, yaitu tanggal 23 Maret 1946, NICA dan Inggris memberikan ultimatum kepada TRI untuk mundur sejauh 11 km dari pusat kota dalam waktu 24 jam. Pada saat itu, Bandung dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah utara dikuasai oleh Sekutu dan NICA, wilayah selatan dikuasai oleh TRI yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution, untuk mematuhi pemerintah RI pusat agar segera meninggalkan pusat kota. Rakyat mengungsi meninggalkan harta benda mereka, hanya membawa barang seadanya, dan Bandung siap dikosongkan. Pengosongan disertai dengan pembakaran kota. Hal ini dilakukan agar Sekutu tidak dapat memanfaatkannya. Pada tanggal 5 Oktober 1945 muncul maklumat pemerintah RI yang berbunyi untuk memperkuat rasa sekutu bersama maka diadakanlah Tentara Sekutu Rakyat. Anggota XC TKR berasal dari tentara pada masa pendudukan Jepang seperti Peta dan Heiho serta pemuda-pemuda pelajar yang telah dididik secara paramiliter. Pada tanggal 15 November 1945 bertempat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta diadakan pendidikan penerbang TKR Udara Surya Dharma. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer pertama mereka di Pulau Jawa dan Sumatera yang disebut Belanda sebagai aksi polisionil pertama atau juga dikenal sebagai produk operasi. Mereka hanya menduduki kota-kota besar, sementara pasukan Indonesia mundur untuk mengepung desa-desa. Gambar 1 menunjukkan pasukan marinir Belanda menyerang Pasir Putih Laut dan mengambil alih kota Probolinggo. Gambar 2 adalah Divisi 7 Desember melakukan aksi militer di Purwakarta, Jawa Barat. Pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan pemerintah Belanda untuk menghentikan agresi. Itu saja dari vlog kita. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.